tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzora seperti saya. Lalu apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan agar hubungan suami istri dengan pasangan ini senantiasa terjaga? Nah, ini tentunya ada beberapa faktor pendukung yang harus dilakukan. Apa saja sih yang harus dikonsumsi? Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Masih kita membahas seputar hubungan suami istri. Ya, ini biar kelar dulu ya. Nanti baru kita pindah tema yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ada ya 5 waktu yang tepat untuk melakukan hubungan suami istri. Mungkin kan di antara sahabat semua ini pernah ada yang tanya, sebetulnya waktunya kapan sih waktu-waktu yang enak ya untuk melakukan hubungan suami istri. Nah ini. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat Kang Kumis tetap bisa berbagi bersama sahabat semua. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung terus channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan hubungan suami istri? Nah, ada yang mengatakan bahwa waktu yang tepat adalah tengah malam. Oke, tengah malam tidak jadi masalah. Lalu kemudian di sini perlu kita garis bawahi juga, mungkin tengah malam itu mungkin bagi sahabat-sahabat yang masih punya anak kecil atau memang belum dewasa yang tidur masih satu kamar. Itu baik ya, karena menunggu anak-anak tidur lelap dulu baru kita melakukan itu. Namun mungkin bagi pasangan yang muda yang belum punya anak atau memang tidurnya sudah berpisah dengan anak-anaknya, boleh dimulai di awal waktu malam, karena waktu malam juga banyak hal ya, banyak tentunya masih terlihat segar dan lain sebagainya. Nah, namun bagi yang melakukan tengah malam, maka lakukanlah hal-hal yang dapat memicu keinginan hasrat seksual pada pasangan, dan pasangan justru tidak marah ketika diberlakukan seperti itu. Yaitu kita melakukan hal-hal yang justru membuat si istri menjadi senang, ya. Seperti melakukan cumbuan-cumbuan kecil di area tertentu yang dapat membangkitkan keinginan si istri. Itu tidak jadi masalah. Ini adalah waktu yang tepat pertama, ya. Lalu yang kedua adalah pagi hari. Pagi hari ini biasanya dilakukan, mohon maaf, ini bagi yang muslim ini kebanyakan dilakukan adalah setelah melakukan sholat subuh atau bahkan ada yang sebelum ya. Karena secara umum, mohon maaf, ketika pria ini kebanyakan melakukan ereksi terkuat ini adalah di pagi hari ya. Justru pada saat kita bangun pagi ini akan pria ini tentunya akan merasakan hal seperti itu. Ini mau tidak mau harus diakui, memang iya seperti itu. Jadi makanya waktu pagi hari ini sangat dianjurkan ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah di minggu terakhir. Nah, ini minggu terakhir ini sebetulnya batasan maksimal ya. Pada dasarnya ketika kita ingin melakukan itu ketika dengan pasangan bebas, yang penting aman ya. Artinya yang penting dengan pasangan sendiri loh ya. Di minggu terakhir ini biasanya pada usia-usia tertentu, karena dengan bertambahnya usia ini juga akan semakin berkurang ya, hasrat seksual dengan pasangan ini akan semakin menurun. Maka di sini batasan terakhir minimnya ya ini seminggu sekali. Hal ini agar tidak menimbulkan kerenggangan di antara hubungan suami dengan istri, karena bagaimanapun tujuan kita menikah ini adalah menikah pertama dan terakhir ya. Tujuannya seperti itu. Ketika memang bicara ada yang lebih dari satu kali, itu beda cerita. Itu adalah kehendak yang memang berbeda ya. Lalu yang keempat adalah siklus bulanan ya. Karena justru menurut beberapa pemahaman bahwa pada saat wanita mengalami menstruasi, maka pada saat itu tinggi juga ya keinginan hendak melakukan hubungan suami istri dengan pasangan. Namun di sini kan karena memang kebanyakan ketika sedang melakukan itu, ketika sedang datang bulan, menghindari itu. Maka dari itu pahami betul kapan waktu-waktu tersebut ini datang. Artinya seusai wanita ini selesai menjalani menstruasi atau datang bulan. Ini biasanya
Namun itu adalah masa-masa subur biasanya ya. Ini biasanya di situ wanita kembali meningkat ya, keinginan untuk melakukan hubungan suami istri ini. Yang kelima adalah sebelum berangkat kerja. Hal ini biasanya adalah untuk menciptakan rasa ketenangan dari ketegangan. Ketika seseorang sudah melakukan hubungan suami istri, biasanya memang mengalami suasana tubuh yang fresh, ketenangan yang memang luar biasa ya. Jadi ketika tenang pun bekerja akan jauh lebih baik ya. Boleh, yang penting itu dengan pasangan kita ya. Yang penting bagi yang muslim ketika sudah melakukan seperti itu tetap memang diwajibkan untuk mandi wajib ya. Lalu apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan agar hubungan suami istri dengan pasangan ini senantiasa terjaga? Nah ini tentunya ada beberapa faktor pendukung yang harus dilakukan. Apa saja sih yang harus dikonsumsi agar hubungan kita ini justru tetap jos ya sepanjang waktu ya. Yang pertama adalah usahakan konsumsi madu mentah boleh ya, karena ini mengandung peningkatan hormon untuk meningkatkan hasrat hubungan suami istri secara alami. Ini madu mentah yang pertama. Lalu yang kedua adalah stroberi. Ini juga memiliki kandungan atau manfaat yang sama. Lalu yang ketiga adalah semangka. Ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, meningkatkan meningkatkan ya kekuatan atau meningkatkan keinginan bagi wanita untuk melakukan itu. Ya ini. Lalu yang keempat adalah konsumsi bawang putih. Walaupun ini tidak semua orang menyukai itu ya, bahkan ada yang tidak suka dengan itu. Namun di sini masih banyak jenis-jenis yang lain yang bisa kita konsumsi untuk menjaga vitalitas wanita. Nah, ketika madu ini bisa pria dan wanita. Ya. Lalu yang kelima adalah alpukat. Banyaklah konsumsi alpukat. Itu dapat menjaga vitalitas wanita. Nah ini. Karena di sini diakui atau tidak wanita ini lebih gampang mengalami penurunan ya ini, dibanding pria. Nah ini kan ketika si wanita ini lebih mengalami penurunan lebih dulu, ini kan merepotkan ya, yang pada akhirnya jadi wanita ini banyak alasan atau sulit ketika diajak oleh suami melakukan hubungan suami istri. Jadi nggak ada salahnya lakukan beberapa hal ini agar Anda dengan pasangan Anda selalu seimbang ya. Justru keseimbangan ini siapa tahu bisa menciptakan kebahagiaan di antara Anda dengan pasangan Anda. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gobis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gobis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.